Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Kikan Aidila. Dan saya Arvila Brianti. Kami dari kelas 8B akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi wassalam. Nabi Nuh adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi wassalam. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ajakan Nabi Nuh kepada para kaumnya. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat pada masa kekosongan dua para rasul. Pada saat itu, banyak sekali manusia yang meninggalkan kebajikan, berbuat musyrik, dan berbuat maksiat. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Sebenarnya berhala itu adalah patung-patung yang dibuat oleh para kaum Nabi Nuh. Para kaumnya percaya bahwa berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Kadang-kadang mereka menamainya Wat, Suwa, Yaguts, kadang Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh adalah nabi yang paling cerdas dan paling sabar. Nabi Nuh mengajak para kaumnya untuk melihat alam semesta di sekitarnya, seperti kita sendiri, binatang, langit, bintang, bulan, tanaman, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Nuh dilakukan secara giat, baik siang maupun malam, juga baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih bicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar, dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul pada tahun 450 dan dia wafat pada umurnya yang ke-950. Jadi Nabi Nuh berdakwah selama 5 abad atau 500 tahun. Walau demikian, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh hanya menyampai 100 orang saja. pada suatu ketika, para fakir miskin ingin menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwa mereka mau mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya. Namun Nabi Nuh dengan tegas menolak permintaan mereka itu. Hei Nuh, kau telah membantah kami. Akan kukirimkan azab dari Suwa. Sesungguhnya Allah lah yang bisa mengirimkan azab itu kepadamu, dan Allah lah yang bisa menghendakinya semua itu. Diam! Kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan menghina Nabi Nuh sebagai orang gila. Nabi Nuh berputus asa pada kaumnya. Dakwah yang disampaikan Nabi Nuh menuju jalan buntu. Tidak ada satupun kaum yang bertambah. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara mereka tinggal di bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi saat kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk terhadap Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, sehingga kaum Nabi Nuh dan beliau akan selamat dari banjir yang sangat besar. Sedang kaum Nabi Nuh yang ingkar tidak akan selamat dari banjir yang sangat besar. Mereka akan binasa. Lihat, Nuh semakin gila saja. Masa kemarau panas begini dia membuat kapal di atas bukit? Bahkan banyak sekali kaum Nabi Nuh yang mengotori kapal yang ia buat. Lalu mereka semua yang mengotori kapal Nabi Nuh merengek-rengek karena sakit sekali perut mereka. Mereka meminta Nabi Nuh untuk menyembuhkan
Sesuai dengan wahyu Allah, kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh hendak memasuki kapal mereka. Tidak lama setelah Nabi Nuh dan kaumnya masuk ke dalam kapal tersebut, angin berhembus kencang. Air mengangkat ke permukaan dan terjadilah banjir bandang yang sangat besar. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat anaknya sedang berlari-lari. Lalu Nabi Nuh mengajak anaknya Kanaan dan mengucap sebuah kata. Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat. Tidak, aku akan naik ke atas bukit. Memang Kaan adalah putra dari Nabi Nuh, tapi ia lebih suka hidup bersama orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa terenyuh, maka ia berdoa kepada Allah agar Kaan diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh, sebab Kaan itu walaupun putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman. Sesudah itu banjir itu mulai reda dan seluruh pengikut Nabi Nuh selamat.